semua, nama saya Asti Sri Marlianti, NIM 71 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Hai guys, kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Oke, langsung saja simak dan tonton video ini sampai selesai ya guys. Selanjutnya, visi misi pendidikan sulit tercapai. Visi misi suatu sekolah juga sulit tercapai jika bimbingan konseling di suatu sekolah tidak memiliki manajemen yang baik. Di setiap sekolah pasti membutuhkan yang adanya guru bimbingan dan konseling atau disebut guru BK. Untuk mencapai sasaran, maka diperlukan suatu manajemen yang baik. Halo sahabat BK, kali ini kita akan bahas sektor manajemen, bimbingan dan konseling sebagai sebagian dari optimalisasi layanan BK di sekolah. Kemampuan manajerial BK sangatlah penting untuk dikuasai personil bimbingan konseling di sekolah agar dapat dipastikan kualitas pelayanan BK yang diberikan sesuai dengan harapan kolektif atau pendidikan. Manajemen bimbingan konseling dapat dilakukan dengan mendesain program layanan berdasarkan hasil observasi kebutuhan, bukan pendapat subjektif. Setelah terancang dengan baik, kemudian dilaksanakan dengan tepat sasaran, kontrol actionnya dengan efektif dan efisien, lalu refleksikan hasilnya dengan evaluasi yang baik. Kita akan membahas materi-materi seperti pengertian manajemen BK, tujuan dan pentingnya adanya manajemen BK, kemudian prinsip-prinsip manajemen BK, pola manajemen BK, dan yang terakhir aspek-aspek dalam manajemen BK. Lalu kita akan membahas per poinnya secara detail. Kemudian, mengapa sih perlu mengoptimalisasi manajemen BK? Sangat perlu, karena agar memberikan kontribusi pada penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut. Kegiatan ini didukung oleh manajemen pelayanan yang baik guna tercapainya peningkatan mutu manajemen BK di sekolah tersebut. Oke, langsung saja. Materi pertama yaitu pengertian mengenai manajemen bimbingan dan konseling. Arti kata manajemen yaitu mengatur dan mengelola, sedangkan arti kata bimbingan yaitu petunjuk, dan arti konselor yaitu bantuan konselor pada kliennya. Dalam konteks sekolah, konselor berarti bantuan guru BK terhadap peserta didiknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen bimbingan konseling adalah upaya mengelola bimbingan konseling dengan koordinasi sumber daya manusia dalam sekolah tersebut, baik dari guru BK, kepala sekolah, staf administrasi, jajaran guru, maupun para wali kelas. Suatu manajemen BK penting, sudah saya jelaskan di awal. Sekarang mengenai tujuan. 1. Mengembangkan diri peserta didik. Peserta didik belum mengenali potensi guru BK, diharapkan mampu menggali potensi yang dimiliki peserta didik tersebut dan kemudian mengembangkannya. Kemudian yang kedua, menjadikan bimbingan konseling tersebut menjadi produktif, efektif, dan efisien. Kemudian, dalam pelaksanaannya bimbingan konseling dapat berjalan secara maksimal. Terlebih dalam bimbingan konseling tersebut dapat tercapai tujuan dan juga tercapainya tujuan dari lembaga sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Di sini, belajar dengan sungguh-sungguh, mengurangi waktu bermain, dan
cara belajar yang sesuai kemampuannya. Kemudian yang keempat, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Tentunya setiap orang ingin berpendidikan tinggi dan mencapai harapan kesuksesan di masa depan. Kemudian yang kelima, memiliki keterampilan belajar yang efektif. Terampil dalam belajar dengan membaca, memahami, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang terakhir, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Seringnya ujian ini dianggap oleh siswa sebagai tantangan. Siswa sering merasa gelisah, takut dengan ujian tersebut. Namun siswa dapat memilih dengan tenang, adanya bimbingan untuk tetap semangat dan berani. Kemudian kita akan membahas prinsip-prinsip manajemen BK. Yang pertama, planning atau perencanaan. Jadi, guru BK tersebut membuat perencanaan apa saja yang akan menjadi target dalam bimbingan konselingnya. Mulai dari tujuan, kemudian target yang ingin dicapai, juga perencanaan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Dengan adanya pengorganisasian, tugas dari guru BK menjadi terbantu dan tujuan serta target dalam perencanaan tercapai dengan mudah. Sistem pengorganisasian tersebut diketahui dari struktur organisasi sekolah yang terdiri atas koordinator, anggota, dan staf administrasi. Selanjutnya, staffing atau penyusunan personalia. Mulai dari kepala sekolah yang tugasnya mengontrol jalannya semua program-program yang ada di sekolah tersebut. Kemudian kepala konselor yang mana fokus dalam bimbingan konseling tersebut dan mengatur bawahan dari bagian bimbingan tersebut. Selanjutnya adalah konselor atau guru BK itu sendiri, merupakan bawahan dari kepala konselor tersebut. Jadi, guru BK dapat mengonsultasikan masalah-masalahnya ketika melakukan bimbingan konseling terhadap peserta didik, agar mendapatkan pembetulan apakah bimbingan yang dilakukannya benar atau perlu diperbaiki lagi. Kemudian staf administrasi, yang mana dapat mengawasi apa saja yang dilakukan peserta didik tersebut. Kemudian wali kelas dan guru mata pelajaran, yang mana dapat mengontrol sikap dan psikologi dari peserta didiknya, memahami karakteristiknya dan juga kebiasaannya. Selanjutnya yang keempat yaitu leading atau pengarahan dan kepemimpinan. Jadi, dalam prinsip ini, guru BK memberikan pengarahan terhadap peserta didiknya dan juga memimpin atau membimbing peserta didiknya tersebut memecahkan suatu masalah yang terjadi pada peserta didiknya tersebut. Yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Guru BK juga berperan sebagai pengawas masalah-masalah yang perlu diselesaikan dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, dalam bimbingan konseling tersebut terdapat pola manajemen BK. Pola manajemen BK adalah kerangka hubungan terstruktur antara berbagai macam bidang atau berbagai kedudukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, pola manajemen BK ini terbagi menjadi dua, yaitu pola profesional dan pola non-profesional. Dikatakan bahwa pada pola profesional, guru BK dalam suatu sekolah berasal dari alumni BK dan khusus menangani bimbingan konseling dalam sekolah tersebut. Sedangkan non-profesional, guru BK merangkap peran sebagai guru pengajar atau peran lain di sekolah tersebut. Jadi bukan dari alumni BK dan juga bukan merupakan tugas khusus menangani bimbingan dan konseling. Berikut adalah contoh pola manajemen BK. Pertama, pada pola profesional,
bahwa pola tersebut bisa menetapkan tenaga bimbingan konseling atau staf BK yang lain dan tenaga penunjang. Koordinator bertanggung jawab atas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah pola non-profesional. Bersangkutan tersebut belum atau tidak memiliki petugas atau tenaga bimbingan khusus karena manajemen bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah, urusan kesiswaan, dan para wali kelas. Dengan pola di atas, wakil kepala sekolah, urusan kesiswaan, dan para wali kelas memiliki tugas yang lengkap. Aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling memiliki 4 komponen. Komponen yang pertama adalah perencanaan program. Komponen kedua, integrasi pelaksanaan dan pengarahan program. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi pelaksanaan program. Dan yang terakhir, keempat, adalah supervisi program. Selanjutnya akan saya bahas lebih detail masing-masing komponen tersebut. Perencanaan bimbingan dan konseling tidak serta muncul secara otomatis. Sudah ada instrumen-instrumen yang dikumpulkan terlebih dahulu untuk menciptakan sebuah perencanaan yang matang. Perencanaan program bimbingan konseling untuk tercapainya program perencanaan BK yang efektif dan efisien. Beberapa hal yang harus dilakukan yaitu: pertama, analisis kebutuhan siswa. Kedua, penentuan tujuan BK. Kemudian, analisis situasi sekolah. Keempat, penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Kelima, penetapan metode pelaksanaan kegiatan. Keenam, penetapan personil kegiatan. Ketujuh, persiapan fasilitas dan biaya kegiatan. Dan kedelapan, perkiraan tentang hambatan kegiatan dan antisipasinya. Aspek kedua memiliki maksud, pelaksanaan dan pengarahan program BK. Sekolah sebagai satuan pendidikan perlu merancang program bimbingan konseling sebagai integral dari program sekolah secara keseluruhan. Terdapat 2 jenis program yang perlu dirancang, yaitu pertama, program tahunan sebagai program sekolah yang dijabarkan menurut alokasi waktu setiap semester. Kemudian yang kedua, program bulanan, bahkan bisa program mingguan, dibuat dalam satu matrik. Dalam program itu dicantumkan substansi kegiatan, jenis layanan menurut alokasi waktunya. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Tujuan evaluasi ini adalah 1. Mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling. Kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu tertentu. Supervisi kegiatan bimbingan dan konseling merupakan aspek terakhir dalam manajemen bimbingan dan konseling. Manfaat pokok dari supervisi ini adalah untuk mengendalikan personil pelaksana bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan adanya kendala yang muncul dan dihadapi oleh personil dalam pelaksanaan tugasnya, kemudian mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program agar tercapainya pelaksanaan yang lancar ke arah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Berikut adalah contoh terhadap aspek yang dievaluasi dengan sub-aspek, sasaran evaluasi, dan ada juga metode evaluasi. Yang pertama ada input, kedua proses, ketiga produk. Dan menggunakan metode angket, kedua observasi, dan yang ketiga skala sikap atau angket.
Berikan dukunganmu dengan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya.